Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Di sini kami akan membawakan sebuah hadis dari Anas radhiyallahu anhu. Perkenalkan nama saya Teo Ramadan dengan NIM 432251100015. Dan saya Desita Maharani dengan NIM 432251110030. Dan saya Ramaditya dengan NIM 432251110045. Di sini kami akan membawakan sebuah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengenai luasnya ampunan Allah. Anas radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qala Allah taala ya ibna Adam innaka ma dautani wa rajatana ghafartu laka ala ma kana minka walau bali. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah azza wa jalla berfirman, hai anak Adam, sesungguhnya selama engkau berdoa dan berharap hanya kepadaku, niscaya aku mengampuni dosa-dosa yang telah engkau lakukan dan aku tidak peduli. Ya ibna Adam lau bakat duhuna bukaan nasami tawma istighfaraka. Wahai anak-anak Adam, seandainya dosa-dosamu setinggi langit, kemudian engkau minta ampun kepadaku, niscaya aku mengampunimu dengan aku tidak peduli. Ya ibna Adam, inna kalau ataitani bikuru bil ardi khotoya sumalakitani la tusyriku bi syai'a. La ataituka bikuru biha magfirah. Rawahu Tirmizi wa qala hadisun hasanun sahih. Yang artinya, wahai anak Adam, jika engkau datang kepadaku dengan membawa dosa-dosa yang hampir memenuhi bumi, kemudian engkau bertemu denganku dalam keadaan tidak mempersekutukanku dengan sesuatu pun, niscaya aku datang kepadamu dengan memberikan ampunan sepenuh bumi. Hadis riwayat At-Tirmizi dan beliau berkata hadis ini hasan sahih. Matan dari sini adalah sebelumnya matan hadis merupakan isi atau teks hadis yang memuat pesan atau ajaran disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ada beberapa makna dalam hadis tersebut. Yang pertama, panggilan penuh kasih dari Allah SWT, di mana Allah memanggil wahai anak Adam. Seruan ini menunjukkan kelembutan dan kasih sayang Allah kepada manusia, meskipun manusia penuh dengan dosa. Allah masih memanggil dengan lembut, bukan dengan kecaman. Ini menegaskan bahwa pintu rahmatnya selalu terbuka. Yang kedua, selama engkau berdoa dan berharap hanya kepadaku. Artinya, selama seseorang tidak putus asa dan tetap berdoa serta bergantung hanya kepada Allah, maka Allah menjamin ampunannya. Ini mengandung makna tauhid dan ikhlas. Oke, selanjutnya ada yang ketiga. Seandainya dosa-dosamu setinggi langit. Ungkapan ini adalah bola mubalakha yang menunjukkan kepada besar sekalipun dosa manusia, ampunan Allah tetapi lebih besar. Allah tidak membantah apa ampunannya selama manusia benar-benar bertaubat dan memohon ampun dengan hati yang ikhlas. Yang keempat, jika engkau datang kepadaku dengan membawa dosa hampir memenuhi bumi, maknanya, meskipun dosa seseorang yang banyak hampir memenuhi bumi, Allah akan tetap mengampuni asalkan syarat utama terpenuhi, yaitu tidak mempersekutukan Allah, tidak syirik. Lalu yang kelima, aku akan datang kepadamu dengan ampunan sepenuh bumi. Ini menggambarkan keluasan ampunan Allah yang tidak terbatas, seluas dosa yang dilakukan manusia, bahkan lebih luas lagi. Kandungan dari hadis tersebut adalah keluasan rahmat dan ampunan Allah, tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni. Selama tidak syirik, tauhid sebagai syarat utama ampunan. Larangan berputus asa dari rahmat Allah, dorongan untuk selalu berdoa, memohon dan berharap kepada Allah. Tanda kasih sayang Allah kepada hambanya meskipun banyak berbuat dosa. Lalu selanjutnya ada sanad hadis. Sanad adalah rangkaian orang-orang atau periwayat yang menyampaikan hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hingga sampai kepada orang yang menuliskannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dalam Sunan At-Tirmizi Kitab Ad-Dawa atau doa-doa nomor 3540 menurut pentomoran Syamilah atau Tuhfah Al-Ahwazi. Telah menceritakan kepada kami Kutaibah bin Said telah menceritakan kepada kami Ja'far bin Sulaiman Ad-Dubai dari Abu Imran Al-Jauni dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda. Selanjutnya, perawi dan riwayat. Rawi merupakan orang yang meriwayatkan hadis, yaitu orang yang menyampaikan atau menukil perkataan, perbuatan, atau ketetapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada orang lain. Setiap orang dalam rantai sanad dari sahabat hingga ulama yang menulis kitab hadis merupakan seorang perawi. Periwayatan secara makna sebenarnya sama dengan perawi, yaitu orang-orang yang meriwayatkan hadis. Bedanya hanya dalam pemakaian istilah. Kadang periwayat digunakan secara umum untuk siapapun untuk menyampaikan hadis, sedangkan perawi lebih sering dipakai dalam konteks rantai sanad yang spesifik. Berikut urutan rantai sanad hadis ini adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari sumber hadis yaitu hadis qudsi karena berisi firman Allah. Lalu Anas bin Malik radhiyallahu anhu itu sahabat Nabi yang mendengar langsung. Lalu ada Abu Imran Al-Jauni, Abdul Al-Malik bin Habib yaitu tabi'in yang menerima dari Anas. Lalu berikutnya ada Ja'far bin Sulaiman Ad-Dubai yaitu yang meriwayatkan dari Abu Imran. Lalu selanjutnya ada Qutaibah bin Sa'id Al-Baglani yang meriwayatkan dari Ja'far. Lalu yang terakhir ada Imam At-Tirmizi yang mencatat dan meriwayatkan hadis ini dalam Sunan At-Tirmizi. Sekian dari kami ucapkan Ya, terima kasih. kami terima kasih. Kurang Wassalamualaikum lebih. warahmatullahi Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Saras Dwitiani, mahasiswi program studi S1 Akuntansi Universitas Mercu Buana.
dengan NIM 432251100026. Program Pendidikan Agama Islam Hadis Sahih Bukhari dengan dosen Bapak Muhammad Thorik Langlang Buana, SE, MM, PhD. Pendidikan Agama Islam akan membahas hadis Sahih Bukhari. Bab yang saya ambil adalah bagian dari iman, hendaknya mencintai untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai untuk dirinya sendiri. Hadis adalah pedoman umat Islam kedua setelah Al-Quran. Unsur-unsur hadis ada 3. Pertama itu matan, bunyi berita, hadis atau isi hadis itu sendiri. Yang kedua sanad, jalur rangkaian periwayatan hadis yang sambung menyambung kepada Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga adalah rawi, penyampaian hadis baik secara lisan maupun tulisan. Periwayatan yaitu adalah sifat dari perawinya terkenal, orang baik dan boleh dipercaya. Bab yang saya ambil adalah bagian dari iman hendaknya mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai untuk dirinya sendiri. Yang berbunyi Haddasana Musaddatun qala haddasana Yahya an Su'bata an Qatadata an Anasin radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa an Husainil Muallimi qala haddasana Qatadatu an Anasin an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Artinya, telah menceritakan kepada kami Musaddad berkata, telah menceritakan kepada kami Yahya dari Syubah, dari Qatadah, dari Anas, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan dari Husain al-Mu'alim berkata, telah menceritakan kepada kami Qatadah, dari Anas, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, tidaklah beriman seseorang dari kalian sehingga ia mencintai untuk saudaranya, sebagaimana dia mencintai untuk dirinya sendiri. Matan yaitu bunyi berita hadis atau isi hadis itu sendiri, yaitu tentang sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Beliau bersabda, tidaklah beriman seseorang dari kalian sehingga dia mencintai untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai untuk dirinya sendiri. Sanad dan rawi yaitu jalur rangkaian periwayatan hadis yang sambung menyambung kepada Nabi Muhammad, penyampaian hadis baik secara lisan maupun tulisan. Yaitu Nabi Muhammad SAW bersabda, memberikan informasi itu kepada Anas radhiyallahu, lalu Anas radhiyallahu menyampaikan kepada Qatadah. Qatadah menyampaikan sabda Nabi kepada Syubah. Syubah memberikan sabda Nabi informasinya kepada Yahya. Yahya memberikan informasi sabda Nabi kepada Musaddad. Musaddad memberikan informasi sabda Nabi kepada Imam Al-Bukhari. Periwayatannya yaitu Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari ini adalah perawinya terkenal, orang baik dan boleh dipercaya. Pesan moral dan hadis di atas yaitu iman seseorang tidak akan sempurna jika dia tidak memiliki rasa cinta dan kepedulian terhadap saudaranya, sebagaimana dia mencintai dan peduli terhadap dirinya sendiri. Jika ada kesalahan kata, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Kami dari kelompok 5 ingin memberikan presentasi video tentang pembahasan hadis. Malu adalah sebagian dari iman.
Dengan anggota kelompok kita yang pertama bernama Aldinar Umi Hoiria. dengan diri saya sendiri Lulus Saifuddin dan Saya Zaskia Putri Triapsari. Sekarang kita mulai aja untuk pembahasannya. Hadis tentang malu adalah sebagian dari iman. Wan Abi Mas'ud Uqbah bin Amri al-Ansari al-Badri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna mimma adrakan nasu min kala amin nubuwatil awal idza lam tastah ifasta ma syi'ta rawahul Bukhari, dengan yang artinya Abu Mas'ud Uqbah bin Amr al-Ansari al-Badri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya sebagian dari apa yang telah dikenal orang dari perkataan kenabian yang pertama ialah bila engkau tidak malu maka berbuatlah sekehendak hatimu. Hadis riwayat Bukhari. Untuk matan dan inti ajarannya, matan hadis ini adalah inti dari sabda Nabi teks Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah jika engkau tidak malu maka berbuatlah sekehendakmu. Kalimat ini berfungsi sebagai peringatan keras atau ancaman yang menegaskan bahwa hilangnya sifat malu, al-haya, akan melucuti semua filter moral, sehingga seseorang akan terjerumus ke dalam segala bentuk perbuatan buruk tanpa batas. Selanjutnya, sanad atau rantai periwayatan. Rantai orang-orang atau perawi yang menyampaikan matan hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai kepada pencatat kitab. 1. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. 2. Abu Mas'ud Uqbah bin al-Ansari al-Badri. 3. Qais bin Abi Hazim. 4. Ismail bin Abi Khalid. 5. Muhammad bin Yusuf. Dan yang terakhir keenam Imam Al-Bukhari atau periwayat. Fungsi sanad adalah kehadiran sanad secara rinci membuktikan bahwa ajaran tentang malu ini telah terpelihara dan ditransmisikan dengan amanah dari generasi ke generasi. Untuk perawi yaitu penyampaian hadis Abu Mas'ud Uqbah bin Amr al-Ansari al-Badri radhiyallahu anhu. Beliau adalah perawi pertama hadis, yaitu sahabat Nabi yang mendengar langsung sabda tersebut, tapi yang dikenal sebagai salah satu sahabat yang tinggal di daerah Badar dan meriwayatkan sejumlah hadis penting yang berkaitan dengan akhlak dan syariat. Fungsi dalam sanad ini yaitu posisi beliau sebagai perawi awal memberikan kredibilitas tertinggi pada hadis ini. Oke, untuk selanjutnya periwayat pencatat kitab Imam Al-Bukhari. Kitab rujukan Sahih Al-Bukhari. Hadis ini ditutup dengan kalimat riwayah Bukhari, menunjukkan bahwa Imam An-Nawawi mengambil hadis ini dari koleksi Imam Al-Bukhari tersebut. Yang terakhir, fungsi dalam ilmu hadis. Imam Al-Bukhari adalah periwayat yang menjamin keabsahan atau kesahihan dan dokumentasi hadis ini, menjadikannya rujukan utama dalam hukum Islam. Berikut hasil penyampaian video dalam pembahasan hadis pada mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Sekian dari kami, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Mercu Buana akan mempresentasikan kajian hadis dengan tema larangan berlebihan dalam berduka menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan anggota kelompok saya sendiri
Siti Aritia Savitri Dewi Aliun, kemudian ada Nesa Arisa, kemudian ada Virgiana Rahmayati Astalim. Presentasi ini merupakan bagian dari mata kuliah Pendidikan Agama Islam semester Gasal pada tahun akademik 2025 dan 2026. Ini saya akan membacakan pengertian dan juga sejarah pembukuan hadis terlebih dahulu. Hadis adalah segala perkataan, perbuatan, persetujuan atau takrir dan sifat Nabi Muhammad SAW yang dijadikan pedoman hidup umat Islam. Pada masa Nabi, hadis belum ditulis karena dikhawatirkan akan bercampur dengan Al-Quran, dan pembukuan hadis pun baru dimulai pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz sekitar abad kedua Hijriah melalui peran ulama seperti Imam Malik dengan kitab Al-Muwatta. Kemudian pada abad ketiga Hijriah, pembukuan hadis dilakukan secara besar-besaran oleh para imam besar seperti Al-Bukhari, Imam Muslim, kemudian Abu Dawud, kemudian An-Nasai, kemudian At-Tirmizi, kemudian Ibnu Majah. Hingga terbentuk kitab-kitab hadis yang digunakan sampai saat ini. Oke, masuk slide kedua. Izinkan saya membacakan hadis yang akan dibahas. An Abdillahi annan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laisa minna man latamal hudud wasaqqal juyub wa da'a bid'awal jahiliyah. Artinya, hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, bukan termasuk golongan kami yang menampar pipi, merobek baju, dan berseru dengan seruan jahiliyah ketika tertimpa musibah. Haji riwayat An-Nasai, Bukhari, dan Muslim, muttafaq alaih. Hadis ini menunjukkan bahwa Islam melarang perilaku berlebihan saat berduka, seperti menjerit atau menyakiti diri sendiri, karena itu merupakan kebiasaan jahiliyah dan tanda ketidakridhoan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sanad hadis ini bersambung dari Abdullah bin Mas'ud Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini memiliki sanad yang bersambung mutasil dan para pewarinya sikoh terpercaya. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim sehingga status hadisnya sahih dan muttafaq. Perawi hadis nama lengkap Abdullah bin Mas'ud bin Ghafil al-Hudali, kunya Abu Abdurrahman, asal Hizaz dari suku Hudail, guru Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, murid terkenal Alqamah bin Qais, Aswad bin Yazid, Masruq bin Al-Zdad. Jumlah hadis yang diriwayatkan sekitar 848 hadis, termasuk sahabat Nabi yang awal masuk Islam dan terkenal ahli Quran. Periwayat hadis ini diriwayatkan oleh beberapa imam besar hadis seperti Imam Al-Bukhari, Sahih Al-Bukhari, Kitab Al-Zanaiz, bab menangis atas mayit, yang berbunyi An Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala innal mayyita la yu'adzabu bibukai ahlihi alaih, yang artinya sungguhnya mayit akan disiksa karena tangisan keluarganya. Yang kedua Imam Muslim, yang ketiga Imam An-Nasai, karena diriwayatkan oleh ketiganya. Hadis ini tergolong sahih muttafaq alaih. Baik, selanjutnya adalah konteks sosial hadis. Pada masa jahiliyah, orang-orang Arab menunjukkan kesedihannya dengan cara yang keras, seperti menampar wajah, merobek pakaian, dan juga berteriak. Nabi Muhammad SAW melarang perilaku ini karena menunjukkan ketidakridhoan terhadap takdir Allah. Adapun juga Islam selalu mengajarkan tentang ketenangan, sabar, dan juga penerimaan terhadap qada dan qadar. Selanjutnya adalah nilai akhlak dan pelajaran. Yang pertama, bersabar dan ikhlas saat musibah. Ini adalah bagian dari iman. Yang kedua, dilarang berlebihan dalam berduka. Yang ketiga, menangis boleh tapi tidak menjerit atau melukai diri. Yang keempat, tidak meniru kebiasaan jahiliyah. Yang terakhir adalah ujian adalah tanda kasih sayang Allah untuk menghapuskan dosa. Nah, kesimpulan dari pembahasan kali ini adalah hadis ini sahih bersanad dari Abdullah bin Mas'ud dan diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, dan An-Nasai. Pesan utama hadis ini adalah larangan menampar pipi, merobek pakaian, ataupun mengeluarkan ucapan jahiliyah saat tertimpa musibah. Hadis ini mengajarkan tentang sabar, tawakal, dan ridho terhadap takdir Allah. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya dan rekan saya membawakan presentasi mengenai salah satu hadis, yaitu hadis nomor 70 yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari mengenai memahami ilmu. Sebelumnya, perkenalkan saya Marsyadiah Ayu Safitri dengan NIM 432251100024 dan teman saya Nama saya Widya Santoso dengan NIM 432251100020. Haddatsana Ali bin Abdillah haddatsana Sufyan qala li bin Abi Najihin an Mujahidin qala salibtu bina Umar ila Madinati falam asma'hu yuhaddisu an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Hadisan wahida qala kunna indan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fa'utiya bizummarin faqala inna minasyajari syajaratan matsullaha kamatsalil muslim fa'aradtu an aqulahi yanaklah fa izza'anna asguru qaumi fasakkatu qalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam hiyanaklah. Selanjutnya ada matan. Matan adalah suatu teks atau bunyi lengkap dari hadis itu dalam susunan kalimat tertentu. Yang dapat saya ambil dari matan suatu hadis Imam Bukhari nomor 70 mengenai memahami ilmu, yaitu diambil mulai dari aku pernah menemani Ibnu Umar pergi ke Madinah. Namun, aku tidak mendengar dia membicarakan tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kecuali satu kejadian, di mana dia berkata, kami pernah bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu beliau dipertemukan dengan jamaah. Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya di antara pohon ada suatu pohon yang merupakan perumpamaan bagi seorang muslim. Aku ingin mengatakan bahwa itu adalah pohon kurma, namun karena aku yang termuda, maka aku diam. Maka kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, itu adalah pohon kurma. Adapun suatu inti matan dalam hadis ini yaitu diambil dari perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bunyinya inna minna syajari syajaratan matsulaha kamatsalil muslim, yang artinya sesungguhnya di antara pohon ada suatu pohon yang merupakan perumpamaan bagi seorang muslim. Kemudian ada lagi hiyanaklah, yang artinya itu adalah pohon kurma. Lalu untuk materi selanjutnya penjelasan sanad hadis. Sanad itu bagian yang menjadi dasar untuk menentukan dapat dipercaya atau tidaknya sih hadis tersebut. Jadi tentang nama dari keadaan orang yang sambung menyambung meriwayatkan dari sumbernya Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Nah, untuk sanad hadis Sahih Bukhari nomor 70 ini sumbernya dari Nabi Muhammad, lalu menyambung ke Ibnu Umar, menyambung ke Mujahid, menyambung ke Ibnu Abi Najih, lalu ke Sufyan, ke Ali bin Abdullah, dan yang terakhir Al-Bukhari. Selanjutnya penjelasan perawi dan periwayat. Untuk perawi itu orang-orang yang sambung menyambung meriwayatkan hadis, sedangkan periwayat orang yang meriwayatkan hadis sering merujuk pada sahabat, tabi'in atau pengikut dan muridnya atau penulis kitab hadis. Lalu di sini ada tabel yang berisi nama lengkap perawi, generasinya, dan status kredibilitasnya. Nah, dari sumber Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, menyambunglah ke Abdullah bin Umar pada generasi sahabat Jalil dengan status kredibilitasnya status tertinggi, yaitu sahabat Nabi sendiri. Lalu, setelah Abdullah bin Umar, selaku sahabat Nabi, dan disambungkan lagi lah kepada murid-muridnya atau pengikutnya, dengan status kredibilitas terpercaya, kuat hafalan, sangat terpercaya, dan ahli ibadah. Untuk selanjutnya, isi dan makna hadis riwayat Sahih Al-Bukhari nomor 70. Nah, di hadis tersebut, Nabi memaparkan perumpamaan pohon kurma sebagai menggambarkan seorang muslim, yang dimana pohon kurma itu adalah pohon yang utuh bermanfaat dari akar hingga pucuk, yang mana manfaatnya konstan dan abadi. Nah, ini menggambarkan muslim yang utuh dan bermanfaat bagi sekitarnya. Lalu di hadis tersebut juga terdapat pesan tersirat bahwa Ibnu Umar memahami maksud perumpamaan Nabi, namun ia tidak mengungkapkan karena menghormati yang lebih tua. Jadi memahami ilmu itu juga ada adabnya, tidak bisa sembarangan dan tidak bisa tidak menuruti aturan. Untuk nextnya, kesimpulannya. Jadi kesimpulan itu, menurut ilmu mengajarkan kita cara membedakan hal baik dan hal buruk, sehingga kita tidak kehilangan arah. Lalu, dalam menuntut ilmu juga memiliki adab yang tadi. Jadi kita tidak bisa sembarangan dan tidak seenaknya. Lalu, memahami ilmu memiliki manfaat, seperti meningkatkan ketakwaan, menjadi amal jariyah bagi mereka yang menyebarkannya, lalu bisa dianggap juga jihad. Dan untuk tujuannya, itu tergantung kepribadian kita masing-masing, tergantung niat kita juga. Sekian dari kelompok kami. Maaf jika ada salah-salah kata atau salah dalam pemaparan materi hadis riwayat Al-Bukhari ke-70 ini. Semoga yang kami jelaskan dapat diserap dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Biara Lukas dari Prodi S1 Akuntansi dengan NIM 4322511002 dan rekan saya Breslia dari Prodi Akuntansi dengan NIM 432251100016. Pada hari ini kita akan membahas tentang hadis, dan hadis yang kita pilih adalah hadis Arba'in ke-39, perihal kesulitan akan memudahkan, yang bunyinya Ani bin Abbasin radhiyallahu anhu, innallaha tajawaza lil an ummati al-khata wa an nisyan wa ma istuqrihu alaihi. Hadis ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, yang artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni beberapa kesalahan umatku yang disebabkan keliru, lupa, dan karena dipaksa. Hadis hasan ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Baihaqi, dan lain-lain. Hadis ini menegaskan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu tidak adanya dosa bagi mereka yang melakukan kesalahan, kelalaian, atau dipaksa untuk melakukannya. Yang kedua, sanad. Sanad adalah rangkaian nama para perawi atau periwayat yang menyampaikan hadis dari Rasulullah SAW hingga sampai saat ini, hingga sampai kepada perawi terakhir yang mencatat atau meriwayatkannya. Hadis ini diriwayatkan melalui Ibnu Abbas sebagai perawi langsung dari Rasulullah SAW. Di antara periwayatnya terdapat Ibnu Majah nomor 20452, Al-Baihaqi dalam Sunan Al-Kubra, juga oleh Ad-Daraqutni, Al-Hakim, Ibnu Hibban, Al-Uqayli menurut catatan dalam Syarah Arba'in karya Yazid Jawas. Status hadis ini menurut para ulama, yang pertama Imam An-Nawawi menganggapnya hasan dalam kitab Arba'in. Yang kedua, Ibnu Hajar juga menyebutkan dalam Al-Talqis Al-Habir bahwa hadis ini layak diterima. Yang ketiga, Syekh Al-Albani dalam Irwa Al-Ghali nomor 82 menyatakan hadis ini sebagai sahih. Kemudian, isi dan makna dari hadis ini menerangkan 3 hal yang Allah ampuni dari Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, kesalahan atau al-khata', perbuatan yang keliru atau tidak disengaja, sebuah perbuatan yang tujuannya A, namun hasil yang terjadi adalah B, tanpa ada niat sama sekali. Yang kedua, kelupaan atau anisyan, melakukan suatu perbuatan karena lupa atau mengingat sesuatu lalu lupa untuk melakukannya, atau lupakan suatu larangan, contohnya makan saat sedang di bulan Ramadan, itu karena lupa tapi masih dimaklumi. Yang ketiga, dipaksa atau ikrah, melakukan suatu perbuatan di bawah paksaan atau melakukan sesuatu di bawah ancaman yang membahayakan jiwa, seperti dipaksa mengucapkan perkataan kufur sementara hati tetap teguh dalam keimanan, sebagaimana yang terjadi pada sahabat Ammar bin Yasir. Kesimpulan ya, hadis Arba'in ke-39 ini mengajarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih dan tidak membebani umatnya di luar kemampuan mereka. Dalam hadis ini Allah memberikan keringanan dengan mengampuni kesalahan yang dilakukan karena tidak sengaja, lupa, dan karena dipaksa. Hal ini menunjukkan betapa besar kasih sayang dan keadilan Allah terhadap umat manusia. Sebagai umat Islam, kita diajarkan untuk hati-hati dalam berbuat, namun juga tidak berputus asa dari rahmat Allah. Hadis ini menjadi dasar penting dalam hukum Islam bahwa niat dan kesengajaan menjadi ukuran utama dalam penilaian amal dan dosa seseorang. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.